Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kemurahan-Mu. Pada saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 7 ayat 28-29. Tertulis demikian. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dua ayat ini mencatat reaksi orang-orang yang mendengarkan khotbah Tuhan Yesus di bukit pada hari itu, dan alasan dari reaksi mereka. Ketika Tuhan Yesus menyelesaikan kata-kata pengajarannya, orang banyak menjadi takjub, kagum pada perkataan-perkataannya, karena dia mengajar mereka sebagai orang yang memiliki kuasa atau otoritas, tidak seperti para ahli Taurat. Pasal 7 ini merupakan rangkaian dari khotbah yang dimulai dari pasal yang kelima. Dan sebelum pasal yang kelima, sebelum khotbah ini dimulai, Tuhan Yesus berkeliling di seluruh wilayah Galilea, mengajar di rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan, dan menyembuhkan segala macam penyakit dan kelemahan. Banyak orang yang berbondong-bondong datang melihat dia, meminta untuk disembuhkan dari penyakit mereka, dan mereka semua mengikuti Tuhan. Tuhan Yesus, meskipun diikuti begitu banyak orang, dan menjadi tokoh yang sangat viral pada waktu itu, tidak menunjukkan sikap ketertarikan pada respon orang banyak yang mengikutinya. Ia tidak membutuhkan pujian dan ketenaran. Ia tidak membutuhkan popularitas. Ia tidak membutuhkan fans atau pengikut yang sekedar dalam mengikutinya. Tapi ia merindukan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, mengasihi, dan setia kepadanya. Tuhan Yesus berbelas kasih kepada orang banyak. Ia mempedulikan mereka secara jasmani dan rohani. Namun di samping itu, Tuhan Yesus juga membuat pemisahan antara orang-orang yang benar-benar percaya dan mau mengikutinya dengan mereka yang hanya sekedar ingin tahu dan ikut-ikutan. Dalam khotbah di bukit ini, jelas kita dapat melihat dan memahami bahwa Tuhan tidak ingin pujian dari orang banyak. Sebaliknya, Tuhan Yesus ingin memanggil orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengikutinya, sambil memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanggapan dari orang-orang yang mengikuti Tuhan terhadap apa yang Tuhan Yesus katakan adalah kekaguman dan ketakjuban. Mereka kagum, takjub dengan ajaran Kristus, sebab dalam perkataannya itu ada kuasa yang mengalir, ada otoritas yang mereka rasakan. Terlebih lagi karena Tuhan Yesus bukan hanya mengajar mereka, tapi menyembuhkan segala penyakit dari tengah-tengah mereka. Apa yang membedakan Tuhan Yesus dengan para ahli Taurat adalah Tuhan Yesus mengajar dengan kuasa sorgawi, tapi para ahli Taurat mengajar dengan teori. Jangan kita bangga, saudara, dengan berbagai gelar teologi atau gelar sekolah Alkitab yang kita miliki. Kita tidak perlu pandai dalam berbicara, karena yang terpenting adalah kuasa Roh Kudus yang bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekaguman banyak orang pada saat itu memberikan pesan buat kita semua untuk tidak sekedar takjub, tidak sekedar kagum kepada ajaran-ajaran Tuhan. Sebab kekaguman atau ketakjuban tidak membuat orang menjadi percaya
dan bertahan dalam kesetiaan. Ada banyak tokoh di dunia ini dan orang-orang yang menyatakan kekaguman mereka akan ajaran Tuhan Yesus, tapi hati mereka tidak percaya kepadanya. Hanya sekedar takjub tidak akan membuat kita diselamatkan. Mayoritas orang-orang yang mengikuti Tuhan di dalam pasal ini dan yang takjub akan ajarannya, di kemudian hari meminta kepada Pilatus agar ia disalibkan. Ada banyak orang yang kagum, takjub, tapi tidak menginginkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tinggal dalam kekaguman saja. Jangan hanya sekedar takjub, tapi berimanlah, percaya kepada Tuhan Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, mau berkorban, memikul salib, dan setia mengiring Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar untuk tidak sekedar takjub kepadamu, tidak sekedar tinggal dalam kekaguman, tapi sungguh-sungguh kami percaya, beriman, dan setia kepadamu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak berjalan dalam kepandaian dan intelektualitas kami saja, tapi kami berjalan dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Kami menjadi murid-murid-Mu yang melangkah dalam pimpinan dan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kuatkan kami selalu untuk senantiasa setia, beriman teguh kepadamu Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Setiap rencana kami mau serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati semuanya. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Dan yang sedang dalam pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga bangsa-bangsa di dunia ini, agar Tuhan melawat dan memulihkan dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.